Pasti murah hati kasihmu, Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Hello. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu, ya Tuhan, kasihmu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu, ya Tuhan, kasihmu kudus tiada batasnya. Kasihmu kudus tiada batasnya. Kasihmu kudus tiada batasnya. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Pasti mampu kasih. Mana kamu kok nggak ada? Kasih pasti murah hati, kasih. Kata itu laku sih. Apa? Silakan Bu Nancy dengan baginya. Oh ya, sudah dimulai? Ya, silakan. Ya, biasanya akan perkenalan. Sudah lengkap? Nah, saya Bu Nabila masih speakernya. Sambil menunggu anak-anak yang lain yang baru datang di ruang Zoom, yang masuk di ruang Zoom, silakan duduk yang baik ya, di depan HP atau di depan laptop. Haleluya. Miss Nabil, bisa dimulai sekarang? Ya, Bu, silakan. Halo? Oh iya, terima kasih. Minta tolong anak-anak yang silakan di unmute apa itu ya supaya nanti bisa Ibu menjelaskan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi semuanya. Halo
sehat-sehat semuanya. Oke, Bu. Tetap dalam lindungan Tuhan. Ya. Renungan pagi di mana ini berjalan dengan baik, tidak ada masalah baik sinyal maupun anak-anak yang berada di room Zoom meeting renungan pagi. Mari anak-anak kita berdoa dulu terlebih dahulu. Sikap doa yang baik. Owen tutup mata dulu. Terima kasih Tuhan buat harimu pada pagi ini. Sehingga kami boleh berkumpul di ruang Zoom untuk mengikuti renungan pagi. Tuhan, ajarlah kami dengan puji-pujian kami, doa kami, bahkan kami belajar kami dapat melakukan dalam hidup kami, terutama dengan perkataan kami serta perbuatan kami. Dan berdoa Tuhan, anak-anak yang masih dalam paling biarlah Engkau juga menetapkan mereka untuk tetap selalu tekun dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, doa yang jauh dari yang sempurna ini Tuhan, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dulu ya. Ini Bu Nancy ada screenshot, coba Ibu lihat dulu ya. Ya, Sudah lihat semuanya? Sudah dengar? Sudah bisa anak-anak? Lagunya yang tadi ada musik. Sudah lihat ya? Kasih pasti lemah lembut. Bisa anak-anak? Yuk sama-sama kita belajar memuji nama Tuhan. Silakan outputnya diklik. Jadi nanti Bu Nancy biar dengar suara kalian ya. Baik suaranya enak, baik suaranya enggak enak, tetap Tuhan itu senang dengan puji-pujian. Ya anak-anak, kita memuji nama Tuhan. Oke, sip. 1, 2, 3. Kasih lemah. Kasih memaafkan. Kasih pasti lemah. Kasih pasti murah. Pasti murah. Sekali lagi. Pasti murah hati. Pasti pasti memaafkan. Kasih yang kedua, ajarilah kami ini. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada hatinya. Syukurnya, ajarilah kami ini ajarilah kami ini ajarilah kami
kasih-Mu. Tiada batasnya. Iya, terima kasih ya anak-anak. Silakan di semuanya. Recordernya diklik semuanya. Iya, tidak ada suara satupun karena sudah dengar, kalian sudah bisa memuji nama Tuhan dengan penuh ya semangat ya. Dikatakan tadi ajarilah kami ya. Ada kur yang mengatakan ajarilah kami saling mengampuni ya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, karena kudus tiada batasnya. Anak-anak, pada pagi ini Ibu ayo diamut dulu, admut dulu suaranya, dimut biar Ibu tahu suaranya. Ya. Pagi ini Ibu akan memberikan satu Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ya. Ayat 1 sampai 13. Banyak anak-anak ya. 13 ayat 1. Amin. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 ya. Sudah anak-anak, sudah. Ya, ini Ibu matikan dulu Ayat 13. Pasal 13 ayat 1 sampai 14. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 Korintus pasal 13 1 sampai 13. Sudah anak-anak? Belum. Oh. Sudah, Bu. Sekarang ya. 1 ayat 1 Kak Wati kelas 4. Ada namanya Wati kelas 4. Baca ayat 1. Kalau enggak ada Valen kelas 2. Ada Valen yang namanya kelas 2? Coba dibaca ayat 1. Korintus 1 ayat aku dapat kata-kata dan ayat berapa? Bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan ini 1 Korintus. 1 Korintus ayat ayat 1 ayat 14. Akan dibaca dulu ayatnya.
Iya, Nak. Mohon maaf karena ada kendala sinyal ya. Jadi hari ini kita akan langsung lanjut ke pembelajaran. Semuanya sudah siap apa belum LKS-nya? Pelajaran. Dan buku dan alat tulis. Sudah. Oke, kalau sudah sekarang saya bagi di kelas kalian masing-masing ya. Kalau ada yang kelasnya bukan kelasnya nanti langsung bilang. Ini LKS-ku. Oke, selamat pagi. Bisa merespon suara saya? Bisa, Pak, tapi kameranya ada kelihatan. Oke, bisa merespon suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Pagi, Pak. Pak, suaranya nggak didengar. Belum dengar. Suaranya nggak dengar, Pak. Cek, bisa mendengar sekarang? Nah, Ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sebentar ya, ditunggu ya. Saya tak di kelas 6. Bentar, ditunggu dulu. Saya mau infokan di kelas 6. Ya. Pak. Halo, Pak. Oke. Tak WA kok, Om. Tak. Iya, di sekolahan. Ya, saya, Pak. Oke. Ya, oke. Sip, tak atur. Sip, tak atur. Michael, apa iki? Record room close the class 50 second. Cancel lah. Kok kita disuruh keluar? Halo.
Sekali lagi ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari. Ngegam dulu. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Miss. Sudah? Ya, sekarang yang ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-7. Miss. Itu Ibu siapa ya namanya? Nggak tahu ini. Andi Kusuma ini siapa kalau boleh tahu? Gadis, Bu. Oh ya, silakan. Silakan dibacakan ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-7. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih buat anak-anak semua yang pagi ini sudah membacakan ayat firman Tuhan. Ya, anak-anak di 1 Korintus pasal 13 itu perikopnya adalah tentang kasih. Ya, kasih itu hurufnya ada 5. Tetapi kasih ini penerapannya luas. Ya. Siapa sih yang menuliskan di 1 Korintus ini? Ini adalah surat pastoral ya, atau surat gembala. Surat gembala yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaatnya di Korintus, ya, di Korintus. Kenapa Rasul Paulus ini menuliskan kasih perikopnya? Karena ini mengalami dirinya sendiri, ya. Dia mengalami hidup dan imannya itu dicontohkan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13, ya. Mengapa? Karena dia mengatakan, mengajak atau menghimbau kepada jemaatnya yang di Korintus agar dapat memiliki kasih yang dari Tuhan. Ya, kalau tadi kali yang dikatakan ayat 1, sekalipun aku ini siapa? Yaitu Rasul Paulus. Ya, berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika Paulus, akunya diganti Paulus. Karena ini contoh dari Rasul Paulus. Ya. Kan jika Paulus tidak mempunyai kasih, Paulus sama dengan gong. Gong itu artinya adalah suara yang tidak selaras. Ya. Tetapi maksudnya tahu kasih, tapi tidak bisa menggunakan, itu seperti ini. Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya tidak ada keselarasan. Sehingga Rasul Paulus mengajarkan jemaatnya di Korintus dalam mengadakan kegiatan atau dalam mengadakan pelayanan harus sesuai dengan sikap hidup dan perbuatannya. Ya. Kalau tadi ada salah satu teman kalian yang Bu Nancy suruh membaca, di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7, itu adalah bisa dikelompokkan menjadi dua kasih. Ya. Kok bisa, Bu? Contohnya ya, kasih yang positif. Ya. Kasih yang menghasilkan hal-hal yang positif. Apa, Bu? Yang pertama, kasih itu sabar, ya. Kalian di rumah, ya, dulu sebelum ada pandemik, kalian selalu mulai jam 06 sudah berangkat sekolah. Dan itu setiap hari kalian lakukan. Di sekolah, kalian ketemu dengan teman-teman. Nah, di dalam teman-teman itu terdiri atas orang-orang atau anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda. Kamu bagaimana memiliki kasih yang positif? Ya, kamu harus sabar dengan teman satu dengan yang lain. Bukan berarti sabar itu perkataannya, ya, atau gemulai, ya. Kalem banget itu tidak. Sabar itu berarti
kita bisa menguasai seluruh tubuh kita. Itu kasih yang positif. Kasih itu murah hati. Nah, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, kasih itu tidak sombong. Kasih itu memberi semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu hal-hal yang positif. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini jelas bahwa kasih inilah yang mengakibatkan kita diajak oleh Rasul Paulus untuk bersikap positif, ya. Tidak mencari keuntungan. Apa itu maksudnya sih, Bu? Kan saya enggak jualan, saya akan belajar. Nah, kamu punya ilmu dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Nah, ilmu kalian itu boleh kalian tularkan ke saudara atau ke siapapun. Dengan dasar artinya bahwa kamu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terus yang terakhir, ia tidak pemarah. Nah, pemarah ya, kata dasarnya marah. Ya, kita ini seperti ibu, seperti kalian, itu pasti punya sifat marah. Ya, marah itu jengkel. Sesuatu yang membuat kita tidak cocok, itu pasti marah. Di dalam kasih, itu tidak boleh marah. Kita harus disuruh bagaimana? Tersenyum. Nah, contoh Bu, apa sih Bu? Contoh ya, di sekolahan ini kan sekarang kalian belajarnya harus daring. Habis renungan pagi, kalian masuk di ruang pembelajaran masing-masing. Itu ada hal-hal yang tidak kamu sukai. Mungkin dari perkataan atau dari lewat Zoom. Nah, itu kalian tidak boleh langsung marah dengan kata-kata yang tidak sopan. Itu artinya bahwa kasih itu tidak pemarah, ya. Kalau anak yang tidak pemarah itu mesti wajahnya sukacita, tersenyum, ya. Kalau kamu lihat di cermin, terus gigimu mbok kelihatan sambil tersenyum, itu yang Tuhan kehendaki. Bersukacita terus, ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain. Ya, tidak boleh anak-anak. Sangat tidak boleh. Sama adik, sama orang tua di rumah. Ibu katakan harus tunduk, harus taat kepada kedua orang tuamu di rumah. Kemudian ayat lagi yang positif. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Itu artinya bahwa kasih yang positif, ya, kasih yang Tuhan kehendaki oleh kita. Bagaimana kita disuruh oleh Tuhan, ya. Sedangkan kasih yang negatif apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan tadi, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Anak-anak, firman Tuhan ini bagi ibu, bukan bagi kalian, menuntun hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang Tuhan kehendaki, ya, terutama anak-anak di rumah, ya. Kasih itu harus ada, kasih orang tua, kasih kepada adik, kasih kepada saudara, harus tetap ada 24 jam. Kasih itu harus ada, ya. Bagaimana caranya? Ya ini yang Tuhan ajarkan. Ya. Tidak boleh kamu membuat orang tuamu bersedih. Habis Zoom, kamu main game online. Nah, itu kan membuat orang tua sedih. Sedihnya apa?
harus memberikan kuota, ya, digunakan yang tidak penting. Bagaimana kalau menyenangkan orang tua? Setelah Zoom, kalian langsung mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru lewat Zoom. Ya, anak-anak. Jadi itulah keunggulan kasih yang diterapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita pun juga harus bisa, ya, harus bisa memiliki kasih. Seperti tadi, kasih itu lemah lembut, ya. Dia mengampuni, dia mengasihi. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita, ya, di Bukit Golgota, memikul salib sampai di Bukit Tengkorak demi kita, supaya kita memperoleh kasih-Nya secara cuma-cuma. Amin. Anak-anak, demikian renungan pagi yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Biarlah anak-anak kalian tetap memiliki kasih Kristus, ya, tetap semangat, tetap memiliki kasih yang dari Tuhan. Ya, anak-anak, cukup sekian dulu renungan Ibu pagi ini. Selamat belajar lewat Zoom masing-masing. Sebelum kita akhiri renungan pagi, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sinyal yang dipakai oleh anak-anak boleh berjalan dengan baik. Yuk sama-sama tunduk kepala, ya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini sambil tutup mata untuk mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu yang Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi ini. Kami, anak-anak kami, agar mereka Tuhan memiliki kasih daripada Engkau. Kasih-Mu tiada batasnya dalam hidup kami. Ajar kami memiliki kasih yang sabar Tuhan, kasih yang murah hati Tuhan, kasih yang mengampuni, kasih yang menguasai diri kami, agar kami boleh melakukan Tuhan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, Tuhan, berapa persen pun anak-anak yang ikut renungan pagi pada hari ini, Tuhan selalu menyertai, memberikan roh hikmat, roh wahyu, kepintaran, kesehatan Tuhan, sehingga boleh mengadakan pembelajaran dalam satu hari ini, senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin bahwa Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu guru kami yang mengajar pada pagi ini, agar Tuhan berikan juga roh kesabaran lewat Zoom, ketekunan Tuhan, sehingga dapat bagi anak-anak sepanjang hari ini. Kami serahkan aktivitas kami dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi anak-anak. Makasih Bu. Ya, saya serahkan Pagi. kepada Miss Nabila. Ya Pak. Makasih Bu, pagi. Masukin. Selamat pagi Bu. Nah, silakan Bu Miss Nabila, saya lanjutkan ke Miss Nabila. Miss Nabila. Oke, Bisa mengikuti. Masukin. Ayo. Guys, tadi kan disuruh belajar dulu kan? Oke, selamat pagi.
Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, terima kasih. Pagi, Pak. Ya. Oh iya, saya mau menginfokan dulu ya. Kemarin kan saya menyampaikan saya suruh untuk datang ke sekolah hari Rabu sama Kamis. Nah, di garis bawah dulu untuk minggu ini kita masih menggunakan Zoom UKK-nya. Minggu depan Pak Dani akan hadir ke sekolah, datang karena hari ini beliaunya lagi pulang kampung ya ke Ngawi, jadi beliaunya belum bisa hadir. Jadi mulai minggu depan itu baru hadir ke sekolah. Sesuai dengan yang dikelompokkan Pak Dani di grup apa sudah baca? Udah, Pak, udah. Oke. Udah, Pak. Jadi minggu ini nanti kalian di breakout kelas 6, di breakout menggunakan Zoom, itu nanti dijelaskan tata caranya tentang UKK. Gitu ya. Tata cara tentang UKK, kesepakatannya apa, kemudian kamu harus ngapain, itu nanti dijelaskan melalui Zoom. Eksekusinya minggu depan. Waktu Zoom kurang lebih 30 menitan lah. Waktu Zoom pembahasan tentang UKK. Gitu ya. Hari ini Pak Jumadi akan mengajar di kelas 6, terus kemudian setelah Pak Jumadi selesai, mohon ditunggu, kemudian Pak Dani akan masuk di kelas 6. Gitu ya, terima kasih. Saya pindah ruang di kelas 4. Oke, Pak. Pak Jumadi di kelas 6. Sebentar ya. Bentar ya anak-anak ya. Bentar ya. Sambil saya. Pak Jumadi di kelas 6, Bu. Di kelas 6. Kelas 6. Oke, saya cek dulu. Dinyalakan kameranya, saya ingin tahu wajahnya. Halo. Gabriel, Ega, kemudian Jenius, dinyalakan kameranya. Kamera saya sudah nyala, Pak. Oh ya. Oke, kemarin saya sudah saya akan lanjut buku temanya. Disiapkan tema 6. Sudah, Pak. Oke, tema 6. Kita sampai halaman berapa tema 6? 79, 78 dan 79. 78 dan 79. Oke, saya akan bahas di 78 dan 79. Sudah disiapkan yang lainnya? Sudah disiapkan? Kalau sudah nomor 1,
Saya akan share screen di sini, kalian bisa jawab. Lihat jawabannya di sini. Saya share screen. Kelihatan di layarnya? Bisa. Kelihatan, Ya. Pak. Halaman 78 dan 79. Nomor 1. Bait puisi tersebut bertema kekayaan alam. Betul. Bagus. Yang A. Kemudian yang nomor 2. Pada puisi tersebut kita bergantung pada alam untuk apa? B. Untuk apa? B. B. Mencari nafkah. Mencari nafkah itu macam-macam. Bisa mencari bahan makanan, bisa mencari uang, dan sebagainya. Itu salah satunya mencari nafkah. Misal saya ke hutan mencari kayu, kemudian kayunya itu saya jual. Setelah saya jual, saya mendapatkan uang. Setelah saya mendapatkan uang, uangnya saya gunakan untuk belanja beras. Setelah belanja beras, saya gunakan untuk belanja ikan. Setelah belanja ikan, saya gunakan untuk belanja kompor, LPG itu, atau yang lain itu ya, bahan-bahan dapur. Nah, setelah itu dimasak buat perut kita. Kalau masalah urusan perut, itu tidak bisa, apa ya istilahnya, tidak bisa ditunda-tunda ya. Gara-gara perut itu bisa menyebabkan apa? Pertikaian. Bentar. Terus berikutnya yang nomor 3, bunyi rima akhir puisi tersebut adalah yang apa kira-kira? D. B. Yang C. C. Yang C. Itu yang E. Yang C. Tidak ada. Tidak ada. Nomor 4. Hutan menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Meskipun demikian, kelestarian hutan harus selalu dijaga. Berikut usaha yang diperlukan untuk mencegah hutan gundul adalah yang D. E. Oh, Irigasi, saya jelaskan. Irigasi itu adalah pengairan. Misal di tempat saya ada bendungan, kemudian bendungan air ya, kemudian saya punya sawah. Lah saya menggunakan sistem irigasi untuk apa? Mengairi sawah. Jadi sistem pengairan ya, irigasi itu. Kalau eksploitasi itu penggundulan hutan atau apa ya istilahnya ya? Pengambilan sumber daya alam secara berlebihan, mengeksploitasi. Kemudian yang C, reboisasi. Reboisasi itu menanam hutan kembali, menanam pohon kembali, itu reboisasi. Terus yang terasiring. Terasiring itu bisa diartikan pembuatan struktur tanah. Saya gambarkan di sini. Misal saya tinggal di pegunungan. Di pegunungan ya. Terus di daerah pegunungan tanahnya kan miring. Tanahnya miring seperti ini. Supaya bisa ditanami bagaimana? Otomatis kalau dipaksa ditanami, masa tumbuhannya miring-miring gini? Kan nggak mungkin tumbuhannya miring-miring gini. Terus ngairinya bagaimana kalau mau ngairi sawah kan nggak mungkin. Airnya bakal turun. Akhirnya dibuatlah sistem terasiring. Membentuk daerah-daerah dataran-dataran gini. Kemudian untuk tanaman padi di sini. Kemudian ini juga tanaman padi juga di sini. Tanahnya didatarkan, jadi tidak seperti ini ya. Ini kan miring posisinya, jadi didatarkan. Kemudian yang nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira jawabannya apa itu? Untuk yang nomor 5. A. Yang A, betul. Yang A. Kegiatan di atas jika tidak terkendali maka terjadi banjir dan erosi. Erosi itu pengikisan tanah. Misal di daerah pegunungan itu kan ada pohon, ada banyak pohon di sini, ada banyak pohon dan tumbuhan ya. Manfaat pohon dan tumbuhan itu adalah menyimpan cadangan air.
yang ada di bawah tanah. Selain itu menyuburkan tanah juga. Nah, terus kalau di sini ditebangi semua, digundul otomatis tanah-tanah di sini yang pertama akan longsor ke bawah karena tidak ada yang mengikat tanah. Akar-akar pada tumbuhan ini fungsinya untuk mengikat tanah. Terus berikutnya, jika tanaman-tanaman ini dipotong habis, maka cadangan air yang ada di bawah ini lama-lama akan mengering, akan habis. Makanya terjadilah erosi atau pengikisan tanah tadi. Dan tanah tersebut akan menjadi tandus. Tandus itu tidak layak untuk ditanami. Makanya perlu menjaga keseimbangan alam. Salah satunya menjaga dan merawat tanaman ini. Itu ya. Kita lanjut yang nomor B, paragraf yang kedua. Nomor 1. Setiap berpanasan, tak peduli debu jalanan. Senang hati menawarkan minuman demi uang tambahan untuk mencapai cita-cita dan harapan. Puisi tersebut menceritakan. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu enggak? Minuman. Jalanan. Penjual minuman. Oke, penjual minuman atau nama lainnya adalah pedagang asongan. Pedagang asongan. Ya. Dua-duanya nggak apa-apa kan, Pak? Boleh. Nggak masalah. Sama-sama mereka pedagang asongan itu pedagang kaki lima itu loh. Pedagang kaki lima yang biasanya membawa apa? Yang seperti itu loh, yang gondrong di sini kemudian bawa gerobak gitu. Atau yang ada di bis-bis itu loh, yang menawarkan tahu, biasanya kacang, minum kacang, tahu itu loh, yang di pinggir jalan itu menawarkan seperti itu. Nah itu juga tidak menentu penghasilannya. Kadang-kadang kalau laku ya dapat uang, kalau tidak laku ya otomatis tidak dapat. Itu biasanya banyak di lampu merah ya, di lampu-lampu merah, stopan lampu merah itu banyak. Tapi kalau di Surabaya sini jarang. Kalau di daerah saya ada, di wilayah daerah Krian sana masih ada. Kadang diikuti sama anak-anak jalanan yang ngamen itu. Kalau yang ngamen itu banyak di daerah stopan Surabaya sini banyak, ada yang bawa gitar, kemudian bawa ketipung sama bawa topi yang dibalik untuk menadai uang itu. Itu banyak di daerah Surabaya. Terus nomor 2. Nomor 2, tokoh yang diceritakan dalam puisi tersebut menjual apa? Minuman. Menjual minuman. Ya, minuman. Aqua itu biasanya sama botol-botol minuman itu yang lain. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya disebut apa kira-kira? Sumber daya alam atau singkatannya SDA. Sumber daya alam. Nomor 4. Berdasarkan jenis tanah jenisnya besi dan emas termasuk sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam ada 2 ya. Hayati dan non hayati. Hayati itu yang hidup, non hayati yang mati. Sumber daya alam hayati yang hidup itu banyak, ada hewan, ada tumbuhan. Sumber daya alam non hayati yang tidak hidup ada batu, air, kemudian emas, minyak bumi dan lain-lain. Itu sumber daya alam non hayati. Ingat itu, kalau ulangan akan keluar. Kemudian nomor 5. Perburuan hewan di hutan secara liar dapat mengakibatkan apa kira-kira? Atau langka. Makanya ada tempat yang digunakan untuk melindungi hewan yang disebut apa? Tahu enggak tempat untuk melindungi hewan langka? Apa namanya? Tahu enggak tempat untuk melindungi hewan langka? Namanya disebut tempat apa itu? Tahu enggak? Depannya S, belakangnya Sarang.
Sarang, Pak. Namanya suaka marga. Marga satwa, Pak. Ya, betul. Ini namanya tempat untuk melindungi hewan-hewan langka. Di sana ada orang hutan. Kemudian ada juga harimau. Ada juga gajah. Semut, Pak, semut. Kalau semut di mana-mana ada. Sampai dibuat yang namanya tim semut. Waktu pramuka dulu, tim semut itu ada 2 orang, Lucky sama Melvin. Tim semut. Oke, terus tempat untuk melindungi tanaman langka itu ada lagi yang disebut dengan cagar alam. Ini adalah tempat untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka seperti Rafflesia arnoldi. Itu salah satunya itu cagar alam. Ini biasanya terletak di daerah apa ya istilahnya ya, cagar alam, cagar yang itu loh, situs-situs kehutanan itu biasanya ini di tempat ini suaka marga satwa sama cagar alam. Itu kan C. Terus yang nomor C, kita lanjut yang C. Nomor 1. Tuliskan pendapatmu mengenai puisi tersebut. Jasa seorang petani. Saya bacakan ya. Menanam padi. Hamparan yang menguning tiba dalam penantian. Para petani siap memangkasnya. Senyuman puas yang tersirat melihat hasil yang melimpah. Coba kita renungkan sejenak, jika tidak ada yang menjadi petani, dari mana kita mendapatkan nasi? Sungguh luar biasa jasanya, takkan dapat kulupa. Ini adalah salah satu di nomor 1 ya, pendapat tentang puisi tersebut adalah jasa seorang petani. Orang tua saya adalah seorang petani juga ya di desa. Jadi setiap pagi itu kegiatannya di sawah. Setelah menanam padi itu melakukan penyemprotan pestisida supaya tidak ada hama. Terus setelah 3 bulan kegiatannya memanen padi itu, kegiatannya orang tua saya selama di desa, yaitu seorang petani ya. Kemudian nomor 2, berilah tanda jeda pada puisi tersebut. Tanda jedanya diberi seperti ini. Setiap ada kata itu diberi seperti ini ya. Ini tanda jeda seperti ini. Diberi seperti itu. Tandanya seperti itu. Terus yang nomor 3, ini saya hapus. Nomor 3. Jelaskan pengertian sumber daya alam non hayati. Tadi sumber daya alam hayati apa tadi? Sumber daya alam mati, Pak. Mati. Hidup. Ya, untuk yang nomor 3, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Bahan pokok kita itu berasal dari sumber daya alam hayati.
tumbuhan sama hewan. Tumbuhan itu kalau kita makan itu adalah padi ya, yang kita makan, yang diolah menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi. Kemudian ada juga sayur, kita juga butuh sayur. Tuh, kemudian kita juga butuh buah. Terus lauk pauknya juga ada, lauk pauk berasal dari hewani dan berasal dari nabati. Kalau hewan seperti ayam, jangan tersinggung ada yang saya bilang ayam ya. Kemudian ada yang berasal dari sapi, kemudian ada juga ikan itu. Kemudian kalau nabati itu bisa berasal dari tahu, tempe yang berasal dari kedelai. Kemudian kalau sumber daya alam non hayati itu berasal dari bukan makhluk hidup, bukan berarti hantu loh ya. Makhluk hidup bukan berarti hantu. Seperti air, matahari, bahan tambang dan sebagainya. Itu ya sumber daya alam non hayati. Kita lanjut yang nomor 4. Mengapa manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana? Karena pemanfaatan yang tidak baik akan menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kelangkaan sumber daya alam. Ini ya, jadi misal melakukan perburuan hutan secara liar ya, melakukan perburuan hewan, perburuan hewan secara liar. Misal burung, kemudian hewan-hewan langka lainnya diburu, kemudian dijual, dieksploitasi habis-habisan. Lama-lama keseimbangan alam akan terganggu. Kemudian misal ada pohon-pohon yang besar itu ditebangi semua, dijual agar mendapatkan keuntungan yang besar. Itu nanti juga keseimbangan alam juga terganggu. Kemudian ada lagi pemanfaatan minyak bumi secara berlebihan menggunakan bensin. Kemudian ada juga pertalite, pertamax itu yang digunakan secara berlebihan juga akan mengalami kelangkaan suatu saat nanti. Itu ya. Kemudian nomor 5. 3 upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Tidak membakar hutan. Tidak menebang pohon. Ini ya, nomor 5. Itu ya, itu tentang pembelajaran hari ini yang tematik. Untuk penugasan Belum, Pak. Ya, penugasan tematiknya halaman 84. Itu Pak. Ya. Pak. Itu tema 6 ya, Pak? Ya, tema 6, 84. Kemudian 88 dan 90. Itu aja. Ini aja ya tentang, oh ya, ulangannya saya tidak jadi hari Selasa, kemungkinan hari Kamis saya akan share ulangannya. Penugasan tematiknya halaman 84, 88 dan 90. Oke, Pak. Kita lanjut bahasa Jawa. Ya. Belum, Pak. Buka jadi aku. Ya. Pak. Di tema 6-nya tadi 80. Apa enggak kedengaran, Egam?
84 sampai 80 berapa, Pak? 84, 88, dan 90. Itu sudah ada tugas-tugasnya di situ soal-soal 84, 88, dan 90. Sudah? Kalau sudah, saya akan stop ini ya. Kita lanjut bahasa Jawa. Sudah? Belum, Pak. Bagus. Ya. Saya izin ke toilet. Ya, silakan. Oke. Makasih. Oke, Pak. Oke. Belum, Pak, belum. Sudah, Pak. Pak, sudah. Saya akan memulai baca Jawa ya. Saya stop dulu ini. Oke, saya akan stop. Kita lanjut bahasa Jawa halaman 19, 18, 19. Saya akan coba cari apakah ada lagu Luru Widara. Bentar. Halaman berapa, Pak? Halaman 19. DE akan nambah buri dia. Paling Bentar ya, sebentar. Sudah? Yang nomor 19 ya, nomor 1. Apa irah-irane? Apa irah-irane tembang dolanan ing ndukur? Irah-irane apa? Apa? Irah-irane apa?
Christian, sudah siap? Irah-irane tembung dolanan ing ndukur adalah, saya tuliskan lagi, bisa ditulis ya di, saya hapus dulu. Nomor halaman 19. Halaman 19. Bahasa Jawa ya. Nomor 1. Apa ira-irane tembang dolanan ing ndukur? Ira-irane itu judul. Judulnya adalah Luru Widara. Nomor 2. Apa sejatine widara? Menurut tembung dolanan. Bentar. Nomor 3. Lagi apa widarane lan arep ditindakake? Arep disirami. Nomor 4. Apa kang kudu ditinggake yang nandur supaya kasil? Podo dirawat. Nomor 5. Apa pengarep-arepe yang nandur kembang? Ya, tumbuh subur. Terus untuk kalau sudah, saya lanjutkan ya. Kalau sudah bisa dicek di situ, dicek yang bawahnya halaman 19, yang aksara Jawa itu ada sandangan-sandangan. Sandangan swara itu ada I, E, U. Wulu, pepet, taling, lan suku. Yang baliknya juga ada. Itu bisa diamati. Sekarang yang halaman 21 saya bantu. Yang halaman 21. Halaman 21 ya. Halaman 21. Itu ada saran, kemudian bagus, sikil, cuil, ragil, upas, jarak, mapan, pojok. Tapi kita tidak bahas itu, tapi kita bahas yang halaman 23. Halaman 23 yang disuruh nomor 1, saya tuliskan di sini nomor 1, saya bantu, bisa kalian tulis nanti. Dino Seloso. Dino Seloso. Saya bantu nulis aksara Jawanya. Coba cari huruf D, do. Huruf do itu yang seperti, kalian bisa lihat di halaman baliknya sendiri. Do, seperti ini. Kemudian karena ini I, jadi dikasih sandangan. Dikasih sandangan swara, kasih titik ini, dikasih titik. Nah, dikasih titik gini. Kemudian no, cari no. No-nya itu seperti ini.
Nah, ini no. Ini jadi dino. Cari so. So-nya seperti ini. Karena ini jadi dikasih sandangan. Sandangannya itu adalah besar, agak besar ini. Lah. Kemudian lo, cari lo. Lo-nya adalah MN gini. Nah, ini lo, so lagi. Nah, jadi ini di, no, se, lo, so. Tolong ditulis di halaman 61. Halaman 23. Halaman 23. Christian, konsentrasi lo ya. Halaman 23. Kemudian kita lanjut halaman yang nomor 2. Nomor 2. Rino wengi. Aksara Jawa nyari ro. No, cari no. Wo. Ini ya, sudah. Kiranya seperti itu yang bahasa Jawa. Penugasannya bahasa Jawa. Untuk bahasa Jawanya tugasnya halaman 23, nomornya 3, 4, sama 5. Nomor 1 ini kan sudah, nomor 2 sudah. Tinggal melanjutkan yang nomor 3, 4, sama 5. Ini saja. Tidak lebih. Cuma 3 soal. Halaman 23. Yang Gladen 1. Gladen 1. Gladen 1. Sudah? Kalau sudah saya stop ya. Saya stop. Will Stella sudah? Jesse, tolong dinyalakan kameranya lo ya. Saya nanti akan titip pesan sama Bu Nabil karena Bu Nabil pada hari ini akan datang ke rumahmu. Saya akan ngecek bukumu. Saya akan ngecek bukumu sudah dikerjakan apa belum tugas-tugasnya. Hari ini Bu Nabil akan datang ke alamat rumahmu. Saya akan minta tolong tak suruh ngecek tugas-tugasnya. Tak suruh fotokan ke saya. Oke, kiranya seperti itu. Saya stop. Makasih. Ya, kiranya seperti itu. Bisa ditutup dengan doa pembelajaran hari ini ya.
pembelajaran hari ini bisa ditutup dengan doa. Saya minta tolong dipimpin doa sama Ega. Minta tolong dipimpin doa, Ega. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar ya Tuhan. Kau lindungi teman-teman kami ya Tuhan. Kami berikan kesehatan kekuatan Tuhan. Tuhan Kau berkati Pak Agus yang sudah mengajar kami ya Tuhan. Kau lindungi lindungi Pak Agus dimanapun Pak Agus berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak bisa meninggalkan Zoom. Saya akan masuk di kelas 6. Ya, terima kasih. Pak.